kepala desa dipilih, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh dia. Nah, kalau Anda tidak memiliki mental pebisnis, maka ketika Anda menjadi kepala desa, Anda berpikir bagaimana modal yang Anda keluarkan harus balik kan? Harus kembali. Minimal BEP dulu ya Pak. BEP dulu. Berpikir untung lagi. Nah, zaman dulu mana ada menteri masuk penjara kan? Iya. Di zaman sekarang menteri masuk penjara, anggota dewan masuk penjara itu seperti sesuatu yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di DNA Business Channel yang tiap hari mungkin banyak upgrading pertanyaan yang menurut kami nih agak lebih sulit nih untuk dijawab, dan alhamdulillah ya buat rekan-rekan atau pemirsa, kita udah nanti kirimkan buku teologi bisnis kepada rekan-rekan. Semoga ini bisa juga menjadi semangat baru untuk terus ada percepatan dalam hidupnya mengenai bisnis maupun keluar dari kuadran yang di bawahnya gitu, baik dari employ, self-employ, dan sekarang bisa jadi pebisnis atau mungkin ke depan bisa jadi seorang investor ya Pak ya. Nah, kembali lagi dalam keadaan yang sehat Pak sekarang Pak. Alhamdulillah. Semakin seru. Ya kemarin juga semua bukan tidak sehat ya, karena bulan kemarin itu saya merasa terpukul ya, karena ibu saya yang biasa bersama saya itu tiba-tiba sakit gitu ya, dan sebelumnya tidak memiliki riwayat sakit yang ini, kemudian sakit selama seminggu dan kemudian meninggal kan. Jadi saya merasa kehilangan aja ya. Sekarang pelan-pelan lah saya harus move on, karena dunia ini berputar dan harus berjalan, dan saya harus mengikuti putaran bumi ini gitu ya. Oke. Alhamdulillah itu tadi pemirsa, memang beberapa kali ini ya saya salut ya dengan komitmen beliau ketika ingin bisa terus istiqomah untuk bisa menjalankan program ini untuk membagikan ilmunya, semoga bermanfaat dan Amin. ibu dari amal-amal zariah yang terus mengalir ini menjadi diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi di episode sebelumnya, mental pedagang itu bisa menghancurkan atau bahkan merusak gitu. Bagaimana kehidupan bernegara ya. Betul. Gitu. Mungkin bisa dibahas lebih tajam lagi. Contoh mulai ini misalnya dari kepala desa dipilih, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh dia. Nah, kalau Anda tidak memiliki mental pebisnis, maka ketika Anda menjadi kepala desa, Anda berpikir bagaimana modal yang Anda keluarkan harus balik kan? Harus kembali. Minimal BEP dulu ya Pak. BEP dulu. Berpikir untung lagi. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ada 6 tahun menjadi kepala desa, cukup nggak misalnya 5 tahun, 4 tahun dia misalnya BEP, lalu 2 tahun mendapatkan sebutlah kelebihan ya Pak ya. Nah, jadi beda dengan di masa lalu kan, jadi kepala desa itu bukan soal bagaimana dia mengumpulkan kekayaan, itu kan soal gengsi aja. Jadi rata-rata dulu orang jadi kepala desa kan orang kaya. Nah, sama juga jadi anggota DPR sekarang kan. Jadi anggota DPR itu sekarang menjadi pekerjaan kan. Nah, kalau dulu menjadi anggota DPR ya mungkin juga sih sebetulnya sama, tidak semasif seperti sekarang. Berapa miliar yang dia keluarkan untuk menjadi anggota dewan, lalu berpikir berapa banyak dia bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan. Nah, jika pikiran Anda seperti itu, maka Anda menjadi pebisnis, menjadi pedagang, bukan pebisnis. Sebab kalau pebisnis itu added value, jadi nilai tambah yang diperlukan. Nah, jadi gubernur juga sama begitu, jadi presiden juga sama begitu, menjadi bupati juga sama begitu. Jadi kebanyakan di antara kita itu mentalnya mental pedagang, bukan mental pebisnis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dalam tanda petik merongrong kepentingan masyarakat. Jadi mengapa bisa begitu? Karena ya modal yang dikeluarkan dihitung sebagai modal, dan karena itu dihitung sebagai modal, maka berapa banyak, berapa lama return itu bisa terjadi kan? Jadi kembalinya itu dihitung berapa lama. Nah, oleh karena itu bukan tidak salah, menjadi bisa dimengerti misalnya mengapa banyak anggota dewan, pejabat-pejabat tinggi negara, ya tidak terkecuali menteri. Di zaman dulu mana ada menteri masuk penjara kan? Di zaman sekarang menteri masuk penjara, anggota dewan masuk penjara, itu seperti sesuatu yang biasa. Jadi itu satu. Yang kedua, sekarang partai politik itu kan menjadi petroleum ya. Petroleum itu PT ya, jadi semacam PT. Jadi kalau dulu kan namanya partai politik itu satu institusi yang khusus membincangkan, menggodok, mensosialisasikan, mentransformasikan gagasan ideologi. Sebut misalnya di masa lalu ada namanya
partai zaman Pak Karno dulu ya. Misalnya ada PNI, ada Masumi, gitu kan. Ada PKI bahkan ya, ada NU gitu ya. Maka jelas tuh. Jadi jenis kelamin dari partai ini jelas apa yang ingin mereka transformasikan. Kalau sekarang kan tidak jelas. Satu-satunya yang jelas dari partai politik hari ini adalah partai di mana partai itu menjadi korporasi. Jadi korporasi itu sebetulnya menjadi pedagang. Karena partai apapun sekarang bicaranya sama. Tidak berbeda kan? Apa yang berbeda? Kalau dulu misalnya zaman Pak Karno itu Masumi, dia bagaimana Indonesia jika sebagai negara Islam. Komunis, bagaimana dia berpikir menjadikan Indonesia negara komunis. PNI dengan konsep nasionalismenya. NU bagaimana melalui partai ini mentransformasikan gagasan keislaman yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah dalam perspektif NU. Jadi jelas jenis kelaminnya. Kalau sekarang ini tidak jelas orang memilih partai politik itu. Tidak memiliki kejelasan karena tidak dilandasi oleh landasan-landasan ideologi yang kuat. Semua partai nasionalisme semua. Ya kan? Nah, kemudian semua partai membicarakan kalau akhlak semua gitu ya, membicarakan ekonomi kerakyatan semua gitu. Jadi tidak jelas kan. Bagusnya sih partai itu ada partai yang blok ekonominya misalnya kapitalisme gitu ya, nggak apa-apa. Misalnya ada blok partai yang basis yang basis perjuangan ekonominya sosialis itu nggak apa-apa sebetulnya. Nah di kita itu tidak jelas jenis kelamin ini, makanya saya memahaminya. Memang situasi hari ini semua dibikin menjadi korporasi, jadi institusi-institusi perdagangan, termasuk partai politik itu. Jadi, nah ini situasi ini. Makanya saya tidak rekom lah bagi kebanyakan pengikut, pemirsa, pendengar di YouTube kita, di channel kita itu, sekuat mungkin lah menghindari diri dari jebakan-jebakan menjadi seorang pedagang. Karena menjadi seorang trader itu atau mental pedagang itu pasti jauh kurang produktif dibandingkan dengan menjadi pebisnis. Tetapi itu lebih baik sih dibandingkan dengan misalnya employer kan. Nah, itu masih lebih baik. Ini kan bicara dari sisi kepentingan itu. Oleh karena itu misalnya bagaimana situasi kebangsaan ini harus kita lihat, termasuk dalam konteks pandemi corona. Orang kan marah. Dalam situasi pandemi corona begini masih ada orang yang mengambil keuntungan kan. Loh kok Anda harus mengkritik begitu gimana? Itu nggak bisa dikritik karena memang dia lahir bukan menjadi seorang pebisnis, dia lahir menjadi seorang pedagang, didesain menjadi seorang pedagang. Coba bayangkan juga yang ketiga misalnya institusi-institusi informasi ya, seperti televisi misalnya, kan itu sudah murni sebagai institusi perdagangan kan, bukan institusi bisnis sebetulnya. Itu yang harus dilihat itu secara cermat itu. Satu TV dengan TV lain itu sama-sama sebagai pedagang bukan sebagai pebisnis. Makanya saya kadang-kadang kalau ada host misalnya yang ada salah satu host yang menyatakan misalnya salah satu gimana dalam situasi pandemi corona begini kok orang misalnya mengutamakan mengambil keuntungan baik keuntungan ekonomi maupun keuntungan politik. Ya nggak salah, kenapa? Nggak disebut nggak salah. Karena mereka diciptakan, dilahirkan, disalurkan itu menjadi pedagang. Mental pedagang itu ya Pak? Yang dilatih itu kan mental pedagang, bukan dilatih sebagai mental pebisnis. Kenapa? Karena semua elemen sekarang begitu. Makanya saya tidak recommended lah Anda menjadi mental pedagang ini karena memiliki resiko yang cukup berat. Ada pertanyaan Pak, bagaimana ketika misalkan saya tahu sejarahnya kawan gitu ya, beliau juga sebagai employee punya usaha ya sebagai pedagang gitu ya, ikan hias. Kata beliau tuh nyampaikan saya ini di kuadran yang mana gitu. Kalau misalnya orang tersebut itu misalnya melahirkan produk ya misalnya ikan koi, ikan hias iya ikan hias, ada ikan lohan, ada ikan koi, macam koi gitu. Kalau misalnya dia mengeluarkan mencoba berupaya untuk melakukan budidaya, maka dia pebisnis. Pebisnis itu Pak. Ya pebisnis yang sekaligus menjadi pedagang kan. Iya. Nah, atau dia juga sebagai pekerja juga gitu Pak. Pekerja. Berarti satu orang ini bisa berada di banyak kuadran. Kan saya pernah mengatakan jadi soal kuadran itu yang Robert T. Kiyosaki katakan itu bisa 1 di antara 4 kuadran, bisa 2 di antara 4, bisa 3 di antara 4 atau bisa ke 4-4-nya.
Itu yang tidak boleh itu tiga-tiganya, empat-empatnya tidak ada. Employ juga enggak, pengangguran kan. Iya. Nah ini beban negara saya Nggak kira. produktif ya Pak ya. Nggak produktif dalam hidup sebetulnya. Baik, itu semakin banyak wawasan yang bisa digali terkait dengan bagaimana mental pedagang ini juga yang terus dijadikan habits dalam tanda kutip ya. Segala sesuatu dicari hanya selisih dari kepentingan-kepentingan, memanfaatkan mungkin jabatannya, memanfaatkan situasi dan kondisi, atau memanfaatkan amanah yang diberikan gitu. Yang akhirnya hanya untuk kepentingan pribadi, mencari selisih. Nah, Prof, untuk ke depan nih bagaimana sih sebetulnya gairah kita ini melihat ya memang kan ada opsi tidak percaya terhadap segala sesuatu saat ini gitu ya, bagaimana banyak orang yang saya menerima, saya tidak gitu ya terkait dengan bantuan. Sebetulnya mungkin kan kalau dilihat ya itu tadi semua ini posisinya serba kekurangan, tapi bagaimana mensiasati supaya ya mental pedagangnya ini tidak terus tumbuh dan harus bergeser ke kuadran yang ketiga atau yang lebih baik daripada self-employed, yaitu bisnis. Nah, banyak orang yang ya karena situasi saya mau nggak punya modal, saya nggak tahu mesti bisnis apa gitu. Sebetulnya secara detail ini apa sih yang mesti orang miliki untuk bisa bergeser menjadi seorang pebisnis? Tadi tadi dari mulai awal kita cerita itu dari habituasi, insting, kemampuan menatap gitu ya, tadi tangibilitasnya, kemudian juga kesanggupan menghadapi ragam dinamika yang terjadi gitu ya. Itu harus selalu ditumbuhkan, dan itu ditumbuhkan tidak mungkin dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan. Itu ditumbuhkan di lembaga-lembaga atau institusi pendidikan keluarga. Jadi keluarga yang memiliki domain penting untuk menumbuhkan cita rasa dia sebagai seorang pebisnis gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan tadi misalnya bagaimana sih situasi sekarang ini kok bantuan saja misalnya melahirkan kecemburuan. Iya. Karena akurasi informasi yang Tidak sesuai, Pak, ya? tidak sesuai gitu kan. Di situ ada pialang-pialang kan. Betul. Nah, tetapi sebetulnya bantuan itu tidak jauh lebih penting dibandingkan dengan perubahan kebijakan sebenarnya. Jadi perubahan kebijakan ini yang jauh lebih penting menurut saya. Jadi seharusnya bantuan itu hanya sementara saja. Jadi kalau ibaratnya sih itu bukan bagaimana membuat orang jadi sehat kan bantuan itu, tetapi bagaimana orang bisa bertahan saja. Nah, yang harus dilakukan ke depan itu bagaimana kita justru menyusun sebuah skenario agar skenario itu bisa membuat orang bisa bertumbuh dengan sendirinya, Lebih produktif. Sama seperti konsep zakat dalam Islam. Orang seringkali menurut saya salah memahami bagaimana zakat seharusnya dilakukan. Selama ini zakat kan hanya didistribusikan. Jadi dari satu lembaga tertentu kepada masyarakat yang memang membutuhkan zakat. Nah, sebetulnya konsep zakat itu kan bukan begitu. Jadi konsep zakat itu mengubah mustahik menjadi mujaki. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat menjadi mujaki, orang yang memiliki kesanggupan untuk membayar zakat. Artinya apa? Artinya sebetulnya konsep zakat itu harus mampu mengubah bukan saja mindset orang, tetapi juga mengubah orang dari tadinya dia penerima zakat, tahun depan dia harus sudah menjadi mujaki, jadi pebisnis kan. Mengapa soal ini penting? Karena soal zakat itu soal menggerakkan roda ekonomi. Pernah disampaikan oleh Prof baik waliullah yang disampaikan bahwa atau para nabi gitu itu memang memiliki dasar pebisnis. Mungkin ada gambaran yang lebih cerita ini yang bisa dibagikan kepada pemirsa itu. Bagaimana? Ya, karena tidak ada nabi yang miskin. Tidak ada cerita nabi yang miskin. Bohong kalau diceritakan ada nabi yang miskin. Nabi itu kaya semua kok. Dan semuanya pebisnis. Pebisnis. Keluarga pebisnis. Pebisnis. Bagaimana akhirnya itu yang harus kita teladani ya Pak ya? Harus kita teladani. Nanti kita akan teori ketergantungan orang. Kita akan bicara soal ketergantungan orang, dan ini berbahaya kan. Kalau dibiarkan ini nanti kita ada soal depend, ada soal independen kita. Jadi ada independen, ada dependen terhadap sesuatu, dan salah satu ukurannya adalah pada soal ekonomi. Dulu misalnya orang kenapa sih takut sama kiai? Misalnya dulu ya. Karena ulama-ulama di masa lalu kan ulama-ulama yang kaya raya kan.
Jadi dia dalam tanda petik tidak butuh sumbangan masyarakat ya, dalam tanda petik ya. Dan apalagi dari sumbangan pemerintah, apalagi sumbangan kolonial. Gitu. Mengapa? Maka dulu itu namanya kiai, namanya ulama itu demikian sangat dihormati. Jadi depend, orang itu depend terhadap dia. Jadi sabdanya menjadi apa ya? Jadi sabdo pandito ya, apa ya namanya ya. Jadi sabdanya betul-betul didengar dan diikuti gitu. Karena kiai itu menjadi sangat independen. Nanti kita akan ulas secara tersendiri dalam konteks teologi bisnis ini, independensi itu menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting dalam konteks bisnis. Dan itu juga ada di materinya, ada di sini ada, Pak ya? Ada. Baik, jadi teman-teman yang beruntung nih bisa mendapatkan teologi bisnis, atau mungkin teman-teman ada yang berminat bisa email ke kita. Nanti kita akan coba hubungi bagaimana mendapatkan buku teologi bisnis. Emailnya tetap di halodnabisnis@gmail.com, bisa dilihat di sini, dan kontak personnya ada di sini. Nanti bisa menghubungi untuk bisa mendapatkan buku teologi bisnis maupun buku-buku yang lainnya yang akan terus terbit, insya Allah terus ya Pak ya. Terus. Ini udah mau buku keberapa Pak? Buku saya sudah 13-an lah, ya. 13-an buku. Baik, itu Jadi tadi. ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan. Saya menulis buku juga bisnis. Oh, bisnis ya Pak ya, ini sebagai sebuah peluang dan Bisnis dalam arti bahwa mencari added values kan, mencari nilai tambah. ya, Karena dari buku itu kita bisa mengabadikan diri kita kan. hidup memang para penulis hidup terus dengan karya-karyanya Pak ya. Iya. Yang terus dikenang. Ya saya juga sempat juga terpikir bagaimana sedikit saja sebuah rangkuman kurikulum vitae atau CV yang diungkap di sini ini menjadi sebuah tokoh yang bisa kita bayangkan bagaimana tokoh tersebut bisa terus hidup. Dan alhamdulillah ada 13 buku ya. 13 buku ya. Dalam ragam bisnis. Saya profesornya filsafat ilmu. Baik. Cuma Sebagai praktisi di bidang bisnis. di bidang bisnis karena saya mengolah ada bisnis properti, ada konveksi, ada galeri, ada kayu kan. Kemudian ada kalau dulu beternak juga gitu ya. Sekarang beternaknya berhenti. Berhenti Pak. Dan sekarang masuk ke era digital ya Pak ya. Era Udah digital. lewat bisnis baru, marketing and communication. Ya alhamdulillah memang ini semoga ini menjadi inspirasi buat pemirsa, buat rekan-rekan, buat saudara. Nah jadi tadi akan ada kelanjutan bagaimana defend ya Pak ya. Di episode selanjutnya selain juga kita akan kupas satu bisnis baru yaitu yang akan dibedah, sebuah buku yang membahas tentang bisnis properti, semuanya akan dibedah dalam episode-episode selanjutnya. Dan sampai di sini terima kasih banyak untuk bisa terus mengikuti perbincangan kita, dialog kita. Jangan pernah putus asa dalam berbuat, kita harus tetap produktif di kondisi saat ini. Jadilah pebisnis, investor, dan kita bangkit bersama melawan kondisi atau keterpurukan seperti saat ini. Salam bisnis. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.